Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa dan tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua sampai saat ini. Di antara nikmat yang begitu besar yaitu nikmat taufik. Allah memudahkan kita semuanya untuk bisa berkumpul di majlis yang mulia ini, yaitu majlisul ilmi. Ya Rasulullah SAW banyak memberikan kabar tentang keutamaan ilmu, ahlul ilmi, orang yang mengajarkan ilmu, mendakwahkannya, dan yang lainnya. Al-ilmu kulluhu khairun, awaluhu wa akhiruhu. Jadi namanya ilmu semuanya itu adalah kebaikan. Dari awal sampai akhir. Baik pencarinya, dia mendakwahkan, dia hadir di majelis ilmu, semuanya itu memiliki keutamaan. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, satu cara agar orang bisa masuk dalam surga yaitu dengan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dalam hadis ini Rasulullah hanya menyebutkan satu amalan yang bisa menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga dengan menuntut ilmu. Tidak menyebutkan amalan-amalan yang lainnya. Tidak menyebutkan sholat, puasa, sedekah, infak, dan yang lainnya. Tapi Nabi menyebutkan apa? Menuntut ilmu. Kenapa jamaah sekalian? Karena dengan menuntut ilmu, seorang akan mampu melakukan ibadah. Karena ibadah ini merupakan kunci masuk surga. Amal ini merupakan kunci masuk surga. Tanpa adanya amal, maka seorang tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Makanya Allah menyebutkan watilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Orang itu agar menjadi pribadi yang bertakwa, dia bisa beribadah dengan benar, beragama dengan benar, kecuali dengan apa? Dengan al-ilm.
Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Allah mendahului dengan kalimat fa'lam. Artinya kita harus betul-betul memahami, mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah. Kebanyakan kita hanya tahu, hafal kalimat la ilaha illallah. Setiap hari mereka membacanya. Ya, ketika mengumandangkan azan, ba'da salat, dia selalu membaca kalimat apa? La ilaha illallah. Tapi masih banyak yang belum paham. Sehingga dia mengucapkan kalimat ini, tapi masih saja berbuat kesyirikan. Berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW. Mereka sangat enggak mau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa mereka menolak ketika mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena mereka apa? Tahu maknanya. Mereka paham maknanya. Ya. Makanya mereka mengatakan kepada Nabi, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang ada menjadi Tuhan yang satu? Nah, ini jamaah sekalian. Ya, maka dari ayat ini Al-Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan sebelum beramal. Dan yang namanya kita bermajlis ilmu itu tidak ada kesudahannya. Sampai kapanpun. Sampai ketika meninggal dunia. Ya, terus menerus. Dimanapun kita berada, sesibuk apapun, maka sempatkan waktu kita untuk bisa hadir di majlis ilmu. Jamaah sekalian, melanjutkan kajian kita yang membahas kitab apa? Al-Kabair. Kitab yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang memasuki dosa besar yang ke-19. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas dosa besar yang ke-18. Yaitu tentang menuduh wanita yang baik yang telah menikah dengan tuduhan berzina. Ya. Ini sudah kita jelaskan. Barang siapa yang menuduh wanita mukminah berzina, ya, dan dia tidak mendatangkan bukti, tidak mendatangkan alasan yang kuat, maka di dunia dia diberi hukuman. Hukumannya itu diapain jemaah? Dicambuk sebanyak 80 kali. Ya, fajlidu samanina jaldah. Dicambuk sebanyak 80 kali. Adapun pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas al-kabiratu at-tasi'ata asyarata. Dosa besar yang ke-19. Al-ghululu minal ghanimah wa min baitil mal wa zakat. Berbuat gulul. Apa itu gulul? Berkhianat. Ya. Khianat pada harta al-ghanimah, harta rampasan perang. Wa min baitil mal, dan dari baitul mal. Wa zakat, dan dari zakat. Ya. Ini akan menjadi pembahasan kita jamaah sekalian. Khianat pada harta rampasan perang, baitul mal, dan zakat. Sebelum kita memasuki inti dari pembahasan ini, perlu kiranya kita betul memahami tentang masalah harta. Ya. Islam adalah satu-satunya agama yang memiliki perhatian besar terhadap harta.
Harta itu banyak. Bukan hanya sekedar uang, rumah, kendaraan. Segala sesuatu yang kita miliki itu adalah harta. Jadi banyak dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang pentingnya masalah harta ini. Intinya ada dua hal yang harus kita perhatikan jamaah sekalian terhadap harta yang kita miliki ini, yaitu dari mana kita dapat dan kemana kita salurkan. Ya, makanya dari dua poin ini, dari mana kita dapat dan kemana kita salurkan, Islam menjelaskan bagaimana cara mencari rizki yang halal. Dan juga bukan hanya itu yang dijelaskan, tapi Islam juga menjelaskan bentuk-bentuk cara mengambil harta dengan cara yang haram. Ya, saking pentingnya masalah harta, Rasulullah mengingatkan di Haji Wada, khutbatul wada, ya, beliau mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza wa baladikum hadza wa syahrikum hadza. Pada hari ini, itu tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, Nabi berdiri di sebuah lembah, ya, yaitu dekat sebuah bukit yang namanya Namirah. Yang sekarang lembah itu dibangun sebuah masjid yang besar. Ini dibangun oleh salah satu dari Khalifah Abbasiyah pada abad kedua Hijriyah yang disebut dengan Masjid Namirah. Ya, Nabi berkhutbah di situ menyampaikan sesungguhnya pada hari ini darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram. Itu terjaga. Ya, sehingga tidak boleh dirusak dan tidak boleh diambil dengan cara yang batil. Makanya saking pentingnya masalah harta, Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya, bahwa di antara perkara yang akan dihisab, perkara yang akan ditanya nanti pada hari kiamat, yaitu seputar harta. Ya, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam sampai dia ditanya 4 hal. Apa di antara pertanyaannya? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima unfik. Tentang hartanya, ya, dari mana ia peroleh dan kemana ia infakkan. Allah juga banyak menyebutkan di dalam Al-Quran tentang ancaman, bahaya memakan harta yang haram. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Surat An-Nisa ayat 29. Ya. Jadi ayat ini betul-betul menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu memperingatkan, ya, dengan ancaman yang sangat keras mengambil harta dengan cara yang apa? Batil. Dan juga Nabi SAW mengatakan demikian. Apa di antara hadis yang harus kita jadikan prinsip dalam mencari harta, dalam mencari rezeki, yaitu yang penting apa? Halal. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rizki. Wa ajmilu fit talab. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha. Karena sesungguhnya setiap jiwa itu tidak akan mati, ya, sampai sempurna rizkinya. Wa in abta anha, walaupun terkadang rizkinya itu datang terlambat. Kemudian Nabi mengulang lagi, fattakullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rizki. Khudhu mahalla
wada'u ma haram. Ya, ambillah dari hal-hal yang halal dan jauhilah dari perkara yang haram. Coba kalau kita perhatikan dalam hadis ini, ya, dalam hadis ini jamaah sekalian terdapat dua maslahat, dua kebaikan yang harus kita lakukan, ya, dan dua kebaikan ini juga menjadi sumber kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Yang pertama, fattakullah. Perintah untuk apa ini? Bertakwa. Takwa merupakan kunci kebahagiaan di mana? Di akhirat. Wa ajmil fi talab. Carilah perbaguslah dalam mencari rezeki, yaitu dengan cara yang halal. Maka ini menjadi sumber kebahagiaan di mana? Di dunia. Makanya tentang hadis ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan nikmat dan kelezatan akhirat itu bisa diraih dengan ketakwaan kepada Allah. Ya, ketenangan hati dan badan, tidak rakus, tidak serakah terhadap harta, tidak gelisah dalam masalah duniawi, ini bisa diraih dengan apa? Memperbagus dalam mencari rezeki. Ya. Makanya hadis ini harus kita jadikan prinsip dalam mencari rezeki. Yang penting halal. Nabi mengatakan, khudhu mahal, ambillah yang halal. Walaupun mungkin dia mendapatkan keuntungan ya lama, mungkin berbulan-bulan, harus bertahun-tahun. Jadi lebih baik. Karena dia tidak akan mati kecuali rezekinya telah apa? Telah sempurna. Ya, ini artinya Nabi SAW betul-betul mengajarkan kepada kita dalam mencari harta yang dikejar itu bukan keuntungan. Bukan hanya ya memperbanyak harta, membuat gendut nomor ATM gitu kan, tanpa memperhatikan dari mana ia dapat. Karena ini menjadi salah satu tanda hari kiamat di mana manusia sudah tidak perhatian lagi dari mana harta yang dia dapat. Ya, jelas jamaah sekalian. Jadi masalah harta ini adalah masalah yang sangat penting. Selain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita mencari rezeki yang halal, ternyata di sana juga Allah dan Rasulnya menyebutkan tentang ancaman-ancaman yang sangat keras. Apa di antaranya? Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, man iqtata'a haqqam ri'im muslimin biyaminih faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Barang siapa yang mengambil hak saudaranya dengan cara yang zalim, dengan sumpah palsu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan Allah haramkan baginya surga. Faqala lahu rajulun, ada seorang mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, walaupun harta itu hanya sedikit tidak bernilai. Apa kata Nabi? Wa inna qadiban min arak, walaupun itu hanya sebatang kayu arak. Ya, kayu arak itu kayu apa? Kayu yang dipergunakan untuk bersiwak. Kayu yang kecil gitu kan, seperti pulpen gitu ya. Nah ini menunjukkan kepada kita sedikit apapun. Artinya harta yang sedikit kalau itu bukan milik kita, jangan kita ambil. Ya. Kita nemuin barang, ya misalnya di mana gitu ya, lebih baik kita tinggalkan. Nah ini artinya untuk menjaga, ya, menjaga masuknya harta yang haram dari diri kita. Nah, demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi mengatakan, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah doang ya mas sekalian, fa innahu yutawiku yaumal qiyamah min sabi aradin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan kepadanya
nanti pada hari kiamat 7 lapis bumi. Ya, sejengkal doang. Kalau itu bukan milik kita, maka jangan kita ngaku-ngaku, jangan kita ambil, walaupun sejengkal. Kalau kita sudah tahu tanah kita lebar hanya 6 meter, panjang hanya 10 meter, dan itu yang ada di sertifikat, ya, dalam surat-surat yang kita beli, berarti tanah kita itu hanya segitu. Selain dari itu, walaupun itu nggak ada pemiliknya, walaupun itu misalnya ya tanah perumahan, tetap kita tidak boleh mengambilnya. Makanya hati-hati yang namanya parkir, ngambil jalan, ya kan? Parkir depan mobilnya muncul ke jalan. Nah ini sama saja dia apa ini? Mengambil hak orang lain, bukan haknya. Ya, kan cuma mobil milik dia juga kan? Makanya termasuk ke dalam hadis ini jamaah sekalian. Ya, nah ini mengingatkan kepada kita tentang bahayanya harta itu bukan milik kita. Dan juga Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, man kana lahu mazlamatun li ahadin min irdih aw syai'in, barang siapa yang memiliki kezaliman, artinya dia telah menzalimi saudaranya. Ya, min irdih berkaitan dengan kehormatan atau berkaitan dengan harta, falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah dia segera meminta untuk diikhlaskan. Ya, atau segera dia kembalikan. Al-yaum, hari ini. Artinya jangan menunggu hari esok. Jangan menunggu nanti pada hari kiamat. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum datang suatu hari di mana dinar, dirham itu sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Artinya nanti pada hari kiamat yang namanya rupiah, harta itu sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang ada apa? In kana lahu amalun sholih ukhidha minhu. Jika dia memiliki amal soleh, pahala-pahalanya, maka itu akan pindah kepada orang yang dia zalimi. Wa ilam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Jika dia tidak memiliki kebaikan, maka kebalikannya, kejelekan-kejelekan dari orang yang dizalimi itu akan pindah kepada dia. Fahumila alaih, dan dia akan menanggung semuanya. Nah ini, jadi masalah harta, hati-hati. Jangan sampai kemasukan ke dalam tubuh kita, ya makanan-makanan yaitu bersumber dari harta yang haram. 6. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyebutkan pendahuluan muqaddimah tentang bahaya ya memperoleh harta dari jalan yang haram, maka kita akan bahas ya bentuk-bentuk cara mengambil harta yang zalim. Jadi dosa besar yang ke-19 dan yang ke-20 itu semuanya berkaitan dengan bentuk-bentuk ya mengambil harta dengan cara yang zalim. Apa disebutkan di sini? Al-ghululu minal ghanimati wa min baitil mal wa zakat. Gulul, khianat pada harta ghanimah dan baitul mal dan zakat. Al-ghulul ini biasa diartikan khianat. Ya. Jadi istilah khianat itu bukan ada pada orang yang suka berbohong. Tapi khianat juga berkaitan dengan masalah harta. Jadi bentuk-bentuk khianat itu banyak. Yaitu mengambil harta yang bukan haknya. Ya. Kemudian juga menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka ini termasuk apa? Khianat. Atau mengucapkan di atas kebohongan, suka berbohong. Janji-janji palsu. Ya, maka juga termasuk apa? Khianat. Sebagaimana Nabi menyebutkan tentang tanda-tanda orang munafik, wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah maka dia suka berkhianat. Ya. Adapun
berkaitan dengan bab ini, itu khianat bermakna mengambil harta yang bukan haknya dengan cara yang batil. Ya, yaitu mengambil ghanimah. Ini yang pertama apa? Ghanimah. Nah, ini kita harus tahu istilah-istilah yang berkaitan dengan harta di dalam Islam. Ya. Jadi sebelum kita lebih detail membahas masalah ini, kita harus tahu istilah-istilah dalam Islam berkaitan dengan harta kaum muslimin. Dalam bab ini langsung disebutkan 3. Ghanimah, baitul mal, terus sama apa? Zakat. Apa itu ghanimah jamaah sekalian? Ghanimah ma yu'khadhu minal muharibin fil harbi qahran. Harta yang diperoleh dari pertempuran perang. Ya, ghanimah. Jadi hasil rampasan perang. Nah, jadi itu disebut namanya ghanimah. Setelah bertempur, berperang di kancah peperangan, kaum muslimin menang, mendapatkan harta yang banyak, baik itu berupa emas, pedang, tameng, pokoknya yang berkaitan dengan harta. Maka disebut namanya ghanimah. Ada yang semisalnya yaitu fai. Apa? Fai. Fai itu harta yang diambil dari orang kafir, ya kafir harbi sama, tapi tidak ditempuh dengan cara berperang. Misalnya mereka berjalan, kemudian dicegat. Ya tentunya kafir harbi ya, bukan kafir zimmi. Maka disebut namanya fai. Dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai kaum muslimin. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dihalalkan bagi mereka mengambil harta ghanimah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, utitu khamsan, ya aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumku. Di antaranya permukaan bumi boleh dijadikan untuk tempat sholat, ibadah, dan juga sebagai alat untuk bersuci, ya. Dan di antara ini wa uhillat lana al-ghanaim, dihalalkan bagiku harta ghanimah. Ya. Adapun umat-umat terdahulu enggak boleh yang namanya mengambil harta ghanimah jamaah sekalian. Jadi di zaman nabi-nabi terdahulu itu mereka berperang, ya berperang sama. Ya. Dan juga mereka mengambil harta rampasan perang. Nah, tapi harta rampasan perang itu enggak boleh diambil. Jadi dikumpulin semuanya. Kemudian setelah dikumpulin di tempat yang terbuka, nabi mereka pun berdoa, memohon kepada Allah. Ya. Menunggu turunnya api dari langit. Ada yang mengatakan menunggu ya harta-harta tersebut disambar petir. Berarti kalau disambar petir menunjukkan peperangannya itu diterima. Ya, ini disebut namanya apa? Ghanimah. Ya. Namun sebelumnya jamaah sekalian, ya, artinya harta ini diambil dari peperangan. Dan biasanya Nabi itu tidak langsung memerangi orang-orang kafir. Mereka diberikan tawaran. Mau masuk Islam atau tidak? Kalau mereka masuk Islam, berarti sudah, mereka adalah saudara. Tapi kalau mereka enggak mau masuk Islam, maka pilihannya 2. Mereka di bawah kepemimpinan kaum muslimin dan mereka wajib membayar apa namanya? Jizyah, upeti. Kalau enggak mau juga, baru diapain? Diperangi. Ya. Nah ini jamaah sekalian. Jadi kalau mereka tidak mau berperang dan mereka mau di bawah kepemimpinan kaum muslimin, mereka wajib membayar jizyah. Dan jizyah ini nanti akan dikumpulkan di namanya baitul mal. Nah, jadi namanya harta ghanimah jamaah sekalian, itu tidak boleh diambil secara pribadi. Ya.
Misalnya dia lagi berperang di medan perang. Kemudian musuhnya itu mati. Ternyata dicek di kantongnya itu ada emas 10 gram. Atau ada logam mulia. Ya, maka harta itu disebut namanya harta ghanimah. Dia nggak boleh ngantongin. Walaupun hanya sedikit, nanti kita akan jelaskan. Hatta ngambil tali sepatu aja, ini menjadikan dia tidak mendapatkan sertifikat syahid. Apalagi kalau sampai berupa harta-harta yang banyak, ya bernilai. Jadi kalau memang orang kafir itu ya meninggalkan emas atau benda-benda yang berharga, ambil kemudian diberikan kepada pemimpinnya. Dikumpulin dulu. Baru setelah itu nanti dibagikan berdasarkan kebijakan dari pemimpinnya. Ya. Nah, ini aturan pembagian harta ghanimah. Sebagian ulama mengecualikan. Artinya harta dari orang kafir itu boleh diambil secara langsung. Jika memang sebelum berperang itu terjadi duel. Ya, kan ada tuh peperangan, sebagian peperangan tidak langsung bertempur. Tapi ada duel dulu. Ya, berduel, kemudian orang kafir meninggalkan harta, maka itu baru boleh diambil secara pribadi. Jelas jamaah? Ini disebut namanya apa? Al-ghanimah. Ya, jadi intinya termasuk gulul dalam ghanimah, yaitu dia ngambil duluan. Sebelum dibagikan harta itu kepada prajurit-prajurit yang lain, dia udah ngambil duluan. Maka ini istilahnya adalah gulul. Kemudian yang kedua, baitul mal. Ya, yaitu mengambil baitul mal, harta dari baitul mal. Apa itu baitul mal jamaah sekalian? Baitul mal adalah suatu lembaga yang memiliki peran atau mempunyai tugas untuk menangani segala harta kaum muslimin. Jadi namanya harta kaum muslimin itu disimpan di mana? Di baitul mal. Baik berupa pemasukan maupun pengeluaran. Ya, semua itu disimpan di baitul mal. Seperti misalnya sedekah, kayak tadi saya sebutkan apa namanya? Jizyah, zakat, ya. Kemudian rikaz, barang temuan yang sudah diumumkan. Kemudian ternyata apa namanya? Tidak ada pemiliknya, maka dia boleh mengambilnya dan sebagian lagi disimpan di mana? Di baitul mal. Jadi dikumpulin, ya, dan tentunya itu akan diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Dan istilah baitul mal jamaah sekalian, sebenarnya sudah ada di zaman Nabi SAW. Tapi di zaman Nabi ini belum ada bentuknya, enggak ada yang namanya gedungnya, belum ada yang namanya ngurusinnya, ya. Dan saat itu para sahabat berselisih pendapat tentang masalah pembagian harta ghanimah pada perang Badar. Dan perang Badar terjadi pada tahun berapa? Tahun kedua Hijriyah. Berarti istilah Baitul Mal sudah ada pada tahun kedua Hijriyah. Ya. Akhirnya turunlah ayat surat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillah wa rasul. Ya. Mereka bertanya tentang masalah harta ghanimah. Maka katakanlah harta itu milik Allah dan milik Rasulnya. Makanya Rasulullah yang membagikan harta-harta ghanimah tersebut. Dan yang ada di zaman Nabi itu ketika ada yang bersedekah langsung diberikan. Jadi nggak pakai disimpan lama. Baru pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dibentuklah Baitul Mal secara resmi. Ya. Jadi dibentuk Baitul Mal secara resmi, yaitu penyimpanan harta kaum muslimin yang dipegang oleh siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah salah seorang sahabat ketika Rasulullah SAW wafat, ya, orang-orang Madinah menunjuknya sebagai penggantinya. Ya, namun ketika terjadinya musyawarah yang sangat panjang, yang terpilih adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Namun Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, aku akan membantumu dalam masalah ini. Walaupun Abu Ubaidah tidak jadi ditunjuk, bukan berarti sudah dia minder, nggak nongol lagi, nggak apa gitu kan. Tapi dia tetap membantu kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya.
Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala mendapati Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala sedang memanggul makanan ke pasar. Umar kaget. Ya, sama saya mengatakan, "Wahai Khalifah, atau mungkin wahai Abu Bakar, bagaimana mungkin Anda melakukan hal ini? Engkau adalah pemimpin kaum muslimin, pemimpin umat Islam." Artinya Umar ini kaget, kenapa kok sekelas presiden gitu istilahnya ya, sekelas raja manggul makanan sendiri kemana? Ke pasar. Ketika ditegur oleh Umar seperti itu, apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Kalau aku tidak melakukan seperti ini, dari mana aku bisa menafkahi keluarga aku? Ya, dari mana aku bisa memberikan makan untuk anak dan istriku? Akhirnya Umar pun mendatangi Abu Ubaidah, siapa tadi? Ubaidah bin Jarrah. Afwan, Abu Ubadah. Nah, Abu Ubadah, ya, datangi meminta agar harta yang ada di Baitul Mal itu diberikan sebagian untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala sebagai ta'wid, mungkin sebagai upah, sebagai gaji. Dan saat itu Abu Bakar diberikan 4.000 dirham. Ya. Namun setelah Abu Bakar meninggal dunia, ternyata sebelum meninggal dia berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan 8.000 dirham ke Baitul Mal. Artinya karena mungkin hati-hati, khawatir. Akhirnya walaupun dia sudah meninggal tetap dikembalikan lagi ke Baitul Mal. Jadi ini jamaah sekalian, ya. Istilah yang kedua dari apa? Baitul Mal. Lembaga yang difungsikan untuk menyimpan dan juga mengatur harta kaum muslimin. Kemudian yang ketiga apa? Az-zakat. Ya. Zakat kita mungkin sudah tahu semuanya, yaitu harta yang diambil dari orang-orang yang kaya, yang mampu, yang memiliki harta seperti emas, perak atau tabungan yang sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Dan ini sudah kita bahas pada bab zakat. Jadi antara dosa besar yaitu enggan membayar zakat. Nah, jadi itu istilah-istilah berkaitan dengan harta kaum muslimin. Ghanimah, Baitul Mal, dan zakat. Jadi orang yang ikut berperang dan juga orang yang mengurusi Baitul Mal yang dia sudah mendapatkan gaji tersendiri, dan juga orang yang mengurus zakat. Siapa namanya mengurus zakat namanya? Amil zakat. Maka mereka-mereka ini nggak boleh berkhianat. Orang yang mengurus Baitul Mal, dia nggak boleh ngilep duit istilahnya. Ya kan? Jadi dia nggak boleh mengambil harta di luar dari gajinya itu. Demikian pula amil zakat. Amil zakat jamaah sekalian, dia berhak menerima zakat. Ya kan dikatakan di antara mustahik zakat ya kan? Karena mustahik zakat itu ada berapa? Ada 8. Fakir, miskin, gharib, ibnu sabil, sabilillah, mu'alaf, dan diantaranya ini siapa? Amil zakat. Dan amil zakat berhak menerima zakat berapa persen jamaah sekalian? Berarti kalau misalnya semuanya itu ada 8-8-nya. Berarti dia mendapatkan 1/8. Makanya di sini jamaah sekalian, mereka yang bekerja di bidang zakat, apa istilah sekarang itu? Lembaganya apa namanya? Bazis atau yang semisalnya gitu ya. Maka dia boleh menerima zakat atau menerima gaji, tidak boleh lebih dari 1/8. Ini ketetapan. Jadi semua itu dibagikan kepada yang berhak semuanya. Nah makanya di luar dari gajinya itu, di luar dari haknya ini, dia nggak boleh menerimanya.
Makanya Nabi nanti disebutkan sangat marah kepada orang yang sudah ditugaskan mengambil zakat tapi dia masih menerima hadiah. Ini termasuk bagian daripada gulul. Ya, apa ancamannya dan apa bentuk siksaannya? Ini kita bahas. Jadi intinya orang yang bekerja di Baitul Mal, orang yang bekerja sebagai pengurus zakat, maka dia tidak boleh mengambil harta yang bukan jadi haknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 161. Qala Allah Ta'ala wa ma kana linabiyyin ay yaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ini ancaman jamaah sekalian. Tidaklah mungkin bagi seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Urusan rampasan perang. Wa may yaghlul, barang siapa yang berkhianat, ya'ti bima ghalla, maka dia datang pada hari kiamat dengan membawa harta gululnya itu. Ya. Akan dipinggul. Dia akan memikul harta rampasan perangnya itu. Jadi ayat ini sangat tegas menunjukkan kepada kita ancaman bagi orang yang berkhianat pada harta rampasan perang, Baitul Mal, dan juga zakat. Mereka nanti akan memikul harta-harta tersebut. Ya. Dan ayat ini memiliki asbabun nuzul. Kenapa sampai-sampai Allah mengatakan seperti ini jamaah sekalian? Ya. Kenapa Allah mengatakan tidak mungkin yang namanya nabi itu berkhianat? Tidak mungkin nabi itu mengambil harta ghanimah. Ya. Disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas ketika dia menafsirkan ayat ini, ya. Ayat ini turun berkaitan dengan tuduhan-tuduhan orang-orang munafikin. Mereka menuduh bahwasanya Nabi SAW telah mengambil harta ghanimah. Ya. Yaitu pada perang Badar, ya, ada sebuah kain merah yang hilang. Akhirnya orang-orang munafik menuduh bahwa yang mengambilnya itu siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya turunlah ayat ini. Ya. Maka di antara faidah yang bisa kita petik dari ayat ini jamaah sekalian. Yang pertama, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengungkapkan kepada kita, ya, bahwa Nabi itu enggak mungkin berbohong. Nabi itu enggak mungkin memiliki sifat khianat. Ini yang sering kita dengar, ya, bahwasanya sifat Nabi itu ada berapa? Ada 4, ya kan? Apa jemaah? Amanah, patonah, sidik, amanah, patonah, satu lagi apa? 6. Sebenarnya bukan hanya itu, tapi banyak sifat-sifat yang lainnya. Namun ayat ini jelas-jelas menegaskan kepada kita bahwa Allah itu ingin mengungkap bahwa yang namanya Nabi, Rasul itu tidak pernah berbohong, enggak pernah berdusta, enggak pernah berkhianat. Ya, bukan hanya dalam ayat ini saja, banyak. Ketika Allah ingin membantah orang-orang kafir Quraisy, ya mereka menyangka bahwasanya Nabi itu kalau ngomong asal bicara. Apa kata Allah? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Rasulullah berbicara tidak mungkin dari hawa nafsunya, tapi beliau berbicara dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sahabat-sahabatnya menyifati Nabi dengan orang yang jujur. Ya, bukan hanya setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi, sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul, beliau terkenal dengan nama
Al-Amin. Ya. Ketika orang-orang kafir Quraisy berselisih, sampai-sampai di antara mereka tuh saling adu jotos. Berselisih siapakah yang berhak menempatkan Hajar Aswad ke Ka'bah itu. Akhirnya ataupun diundi. Diundi dan yang keluar adalah nama Muhammad. Ketika yang keluar nama Muhammad, maka orang-orang berseru Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Ini sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul. Ya. Setelah beliau diangkat menjadi seorang rasul, sahabat-sahabatnya pun menjuluki beliau As-Shadiqul Masduq. Seperti hadis yang mungkin pernah kita membahas, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan tentang janin di dalam perut seorang ibu, ya. Dia mengatakan, ya, sami'tu min Rasulullah sallallahu as-shadiqul masduq. As-shadiq artinya orang yang jujur, enggak pernah berbohong. Al-masduq, setiap perkataannya itu dibenarkan. Ya, apapun yang disampaikan oleh Nabi, maka itu menjadi wahyu. Bisa kita jadikan sebagai wahyu, sebagai syariat. Dan Nabi nggak pernah berbohong, baik dalam keadaan bercanda. Ada seorang sahabat yang datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, innaka tumazikuna. Wahai Rasulullah, terkadang engkau itu bercanda dengan kami. Afanaktubu kullama taqul? Apakah tetap kami juga harus tulis setiap apa yang kau ucapkan? Apa kata Nabi? Uktub fawalladzi nafsi biyadihi la yakhruju minhu ilal haq. Tetap tulis. Karena tidak akan keluar dari lisannya kecuali apa? Kebenaran. Ya. Jadi candanya Nabi pun enggak pernah berbohong. Seperti misalnya datang seorang yang sudah lanjut usia. Nenek datang kepada Nabi. Meminta, ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk surga. Apa kata Nabi? Bercanda Nabi ini. Enggak ada nenek di surga. Ya. Artinya Nabi tujuan bercanda, tapi benar enggak jamaah sekalian? Benar. Akhirnya nenek ini pun pulang menangis. Ya kan? Karena dianggap enggak ada nenek di surga gitu kan. Akhirnya Nabi pun mengutus seorang untuk memanggil lagi. Ya. Artinya dijelaskan memang di surga itu enggak ada nenek. Jadi enggak ada seperti jamaah yang hadir di sini usianya 40 ke atas. Semuanya apa? Muda. Sebagaimana Allah mengatakan inna ansha'nahu abakara. Ya kan? Kami menjadikan manusia itu kembali menjadi apa? Muda lagi. Ya. Artinya jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, di antara sifat Nabi SAW yaitu enggak pernah berkhianat, tidak pernah berdusta, dan kita wajib menetapkan lawannya, jujur dan amanah. Ya. Nah, makanya orang-orang yang dia melakukan perkara baru dalam agama, jamaah sekalian, dia melakukan kebid'ahan dalam agama, ini sama saja menuduh Rasul kita telah apa? Berkhianat. Ya. Karena menyangka belum disampaikan oleh Nabi. Ya. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan apa? Syariat yang tidak ada di zaman Nabi, maka zaman sekarang pun tidak ada. Ya. Syariat yang ada di zaman Nabi, maka sekarang pun ada. Nah ini Imam Malik mengatakan di zamannya. Demikian pula di zaman kita. Jadi apapun yang tidak disyariatkan di dalam Islam, di zaman Nabi, maka sekarang juga tidak ada. Sehingga kita mencukupkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Inilah bahaya kebid'ahan jamaah sekalian. Bahaya perkara baru dalam agama yang selalu diperingatkan oleh Nabi SAW. Bukan hanya setiap hari, tapi setiap saat, setiap beliau menyampaikan khutbahnya, beliau mengatakan apa? Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Ya kan? Kemudian fa inna kulla muhdatsatin bidah. Karena di antara bahaya bidah ini yaitu menganggap bahwasan Nabi itu telah berkhianat, tidak menyampaikan amalan ini, tidak menyampaikan amalan itu. Kemudian dia melaksanakan.
Berarti menyangka Nabi tidak menyampaikan. Nah ini kita bisa ambil faedah dari surat Ali Imran ayat berapa ini? 161. Kemudian faedah yang kedua, ayat ini menggambarkan kepada kita tentang perangainya orang-orang munafik yang harus kita waspadai. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an itu bukan hanya satu ayat tentang perangnya orang munafik, tapi banyak. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Karena sudah menjadi sunatullah yang namanya orang munafik itu ya terus selalu ada di setiap generasi. Bukan hanya ada di zaman Nabi. Di zaman kita pun ada jamaah sekalian. Dan kemunculan mereka betul-betul menyulut api fitnah, merusak tatanan syariat Islam, membuat keributan, membuat kegaduhan. Ya, seperti pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan tentang hadisul ifki, ya kan, di mana orang-orang munafik menyulut api fitnah, memfitnah istrinya Nabi telah berzina, ya kan. Kemudian juga menyulut api permusuhan. Ketika ada sahabat Ansor, Muhajirin berantem, sudah berdamai, dipanas-panasin lagi. Ini kerjanya orang-orang munafik. Makanya bukan hanya satu ayat, dua ayat Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang perangnya orang-orang munafik. Karena fitnah mereka itu lebih dahsyat daripada orang-orang kafir. Orang-orang kafir jelas. Permusuhannya kepada kita itu jelas. Karena bajunya beda. Jelas mereka kafir. Adapun orang munafik, ini tindak tanduknya itu lebih bahaya daripada orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka pakai baju dengan baju apa? Baju Islam. Ya. Sehingga banyak kaum muslimin yang tertipu dengan pemikirannya yang yang dia padahal membenci Islam. Maka di antara perang yang munafik Allah sebutkan apa? Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Nah ini perangai dasar mereka. Mereka selalu menipu Allah dan Allah balas tipuan mereka. Allah akan membongkar kedok mereka. Izharul Islam wal khair. Mereka menampakkan keislaman, kebaikan. Tetapi apa? Menyembunyikan kekufuran. Ya. Jadi kalau ada orang yang memiliki sifat seperti ini, zahirnya muslim, walaupun dia profesor, doktor, tetapi kalau dia benci terhadap syariat Islam, menggugurkan ayat-ayat tentang al-hudud, jelas dia adalah apa? Munafik. Maka kenalilah orang-orang munafik di zaman sekarang ini, mereka adalah orang-orang orientalis, sekuler, liberal. Ya, yang prinsip beragama mereka itu 3. Hak asasi, ya, individual, rasional, dan juga kebebasan. Jadi apapun ayat yang bertentangan dengan 3 pokok ini, mereka tolak. Ini orang-orang munafik. Makanya sekarang yang lagi muncul di permukaan, di mana mereka berusaha untuk menghalalkan apa yang jelas-jelas sudah diharamkan. Itu menghalalkan apa? LGBT. Mereka mendorong pemerintah untuk mengesahkan perundang-undangan dibolehkannya pernikahan sama jenis homoseksual. Maka apabila ada seorang muslim walaupun dia adalah doktor, profesor yang berani membolehkan seperti ini, kenalilah dia adalah siapa? Munafik. Ya ini selalu membuat apa? Keributan. Selalu menyutai fitnah. Makanya ancaman bagi orang munafik itu sangat dahsyat jemaah. Apa kata Allah? Innallaha jamilul munafikina fi nari jahannam. Ya, Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik bersama orang-orang kafir di neraka jahanam. Dan juga Allah mengatakan innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya sesungguhnya orang-orang munafik akan berada di mana? Di keraknya api neraka. Ya, makanya sulit kadang-kadang masyarakat awam membedakan. Nah, jadi ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya, Allah tidak hanya menyebutkan perangai-perangai yang baik dalam Al-Quran, tapi juga Allah menyebutkan perangai-perangai yang buruk
Di antaranya adalah perangnya siapa? Orang-orang munafik. Nah, ya, jadi intinya ayat ini ya menjelaskan kepada kita tentang ancaman, balasan bagi orang yang berbuat gulul terhadap harta ghanimah. Dia akan mendapatkan ancaman yang sangat buruk. Ya, jadi hartanya itu akan dikalungkan nanti pada hari kiamat. Selanjutnya dari hadis kita akan baca. Ya. Hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi. Qala Abu Humaid As-Sa'idi, berkata Abu Humaid As-Sa'idi, Ista'malan nabiyyu rajulan minal azdi yuqalu lahu ibnu Lutbiyah. Nabi SAW memperkerjakan seseorang dari Ajdi, atau disebut namanya Ibnu Lutbiyah, ala sodaqah, untuk mengumpulkan harta zakat. Jadi Nabi memperkerjakan seseorang untuk mengurusi zakat. Falamma qadima, tatkala orang ini itu Ibnu Lutbiyah ya datang menemui Nabi, qala hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ya, dia ngomong di depan Nabi dan Nabi pun tahu. Ya, ini untuk kalian dan ini hadiah untuk saya. Ya. Mendengar ucapan ini, faqaman nabiyyu alal mimbar. Nabi pun langsung naik ke atas mimbar. Fahamidallaha wa asna alaih. Ya, seperti kebiasaan Nabi sebelum beliau berkhutbah, ini bukan khutbah Jumat ya, tapi beliau biasa apabila mendapati perkara-perkara yang penting untuk disampaikan, beliau selalu naik di atas mimbar, berkhutbah, memuji Allah, mengucapkan hamdalah. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan amma ba'du, adapun setelah itu, fa inni asta'milu rajula minkum. Sesungguhnya aku telah mempekerjakan seseorang di antara kalian. Fa yaqul hadza lakum hadza udiya ilayya. Dan dia mengatakan ini adalah hadiah untuk kalian dan ini adalah hadiah untukku. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta tatiyah hadiyatu in kana shadiqan. Ya, kalau seandainya dia berdiam, dia duduk di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, akankah datang juga hadiah kepadanya? Ya, artinya jamaah sekalian, kalau dia tidak bekerja sebagai orang yang mengumpulkan zakat, pasti dia juga nggak dapat apa? Enggak dapat hadiah. Dia dapat hadiah karena apa ini? Dia bekerja sebagai orang yang mengurusi zakat. Ya, wallahi, demi Allah, la yakhudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqin. Tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil harta tanpa hak dengan cara yang zalim, illa laqiyallahu yahmiluhu yaumal qiyamah. Melainkan dia akan berjumpa dengan Allah dengan membawa apa yang dia ambil pada hari kiamat. Fala a'rifanna rajulan minkum, dan sungguh aku benar-benar mengetahui salah seorang di antara kalian, laqiyallahu yahmilu ba'iran lahu rughaun, dia membawa unta yang sedang menguak. Jadi nanti pada hari kiamat, ya, Nabi betul-betul melihat ada orang yang membawa, yaitu meminggul unta. Jadi unta itu diapain? Dia pinggul di pundaknya, dan unta itu sambil menguak. Au bakaratan laha khuwar, atau ada juga yang membawa sapi dan sapinya itu melenguh, artinya menderum-derum. Au syatan, ya, tayar, atau juga ada yang membawa kambing, ya, sambil mengembik-embik. Nah ini jamaah sekalian. Jadi hadis ini, apa kata Nabi SAW? Tsumma rafa yadayhi, kemudian dia pun mengangkat tangannya. Faqala Allahumma hal balagh. Ya, ya Allah, aku sudah menyampaikan hal ini. Dan kita pun tahu semuanya. Jadi hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan tentang larangan mengambil harta apa ini?
zakat. Ya. Jadi dia mengambil yang bukan bagiannya. Kita sebutkan faedah-faedahnya supaya lebih banyak kita dapatkan. Yang pertama, istamala Nabi rajulan. Ya. Nabi SAW memperkerjakan seseorang. Berarti faedahnya apa jemaah? Bolehnya kita memperkerjakan orang lain. Jadi boleh punya karyawan, boleh punya pegawai. Yang penting harus diperhatikan hak-hak mereka. Jangan sampai menzolimi mereka. Ya. Yang kedua, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah seorang amil zakat tidak boleh menyendirikan hartanya untuk dia. Ya. Artinya tidak boleh dia menerima hadiah. Jadi misalnya ada yang masih zakat sekian. Kemudian untuk hadiah buat kamu sekian. Nah ini enggak boleh. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia sudah mendapatkan apa? Sudah mendapatkan bagian. Ya. Dia sudah mendapatkan bagian, sudah mendapatkan gaji. Dan barang siapa yang mengambil, maka dia akan mendapat. Maka yang ketiga faedahnya, barang siapa yang berkhianat, artinya mengambil upah, ya, maka dia akan menanggungnya. Maka diantaranya Nabi mengatakan ada yang memikul untanya, sapinya, kambingnya. Ya. Dan juga dalam hadis ini jamaah sekalian, ya, menjelaskan kepada kita tentang larangan menerima uang apa? Tips. Ya. Nah ini yang harus betul-betul kita waspadai jamaah sekalian. Artinya memberikan, menerima tidak boleh. Kalau dia sudah mendapatkan gaji tetap. Ya. Misalnya seorang servis motor gitu kan, sudah dapat gaji setiap bulan. Mau karyawan mau konsumen sedikit, banyak. Iya kan? Pokoknya dia digaji 3 juta. Maka bolehkah dia menerima tip atau tidak? Ya, atau mungkin seorang pegawai pabrik begitu kan, yang bekerja sebagai sales, dia sudah dapat gaji pokok misalnya sekian-sekian. Ya, apakah boleh kita memberikan tip kepadanya ketika dia ngasih barang? Atau mungkin seorang pegawai negeri gitu ya, ditugaskan untuk belanja barang-barang. Seperti misalnya, ya dia ditugasin, ya PNS bekerja di bagian listrik misalnya gitu kan, dia bertugas untuk membeli kabel. Ya kan otomatis kan kalau belinya banyak pasti miliaran, dan pasti diskonnya juga banyak. Ya, ketika dia belanja yang memang ahlinya dalam masalah ini, dia beli kabel yang bagus segala macam gitu kan, dan dia belinya banyak. Ya, boleh enggak? Dia diskonnya itu dia yang ngambil. Bukan untuk siapa? Bukan untuk perusahaannya. Mungkin dia manipulasi data gitu kan, notanya dia lebihin, diskonnya dia yang ngambil. Maka ini jelas tidak diperbolehkan. Ya. Jadi intinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah menerima dan memberikan tips kepada karyawan ataupun kepada pegawai, ini ada 2 hukum. Yang pertama, jika memang orang ini bekerja sendiri, ya, artinya nggak ikut sama orang lain. Contoh misalnya dia sebagai seorang teknisi komputer, atau mungkin ya montir kendaraan begitu ya, tukang servis, sendiri dia. Dan memang dia sudah menerapkan tarif. Pokoknya servis ringan harganya 100.000. Servis berat harganya 500.000. Dia sendirian nih, berjalan sendiri. Ya, ada yang minta untuk dibetulkan motornya. Ternyata bagus nih kerjaannya gitu kan. Ya, iklannya kan bayarnya berapa jemaah? 100.000. Tapi orang ini konsumennya memberikan lebih. Udah ini 50 buat kamu. Boleh nggak diterima jemaah sekalian? Boleh, nggak apa-apa.
Karena dia bekerja sendiri. Ya kan? Tidak bersama orang lain. Adapun yang kedua, ya, tip bagi mereka yang sudah mendapatkan gaji tetap. Ya. Atas jasa yang dia lakukan, yang ditugaskan begitu ya. Maka poin yang kedua ini, ya, ini tidak diperbolehkan. Seperti misalnya PNS yang mengurusi masyarakat, buat KTP, KK, ya kan, SIM dan yang lainnya. Boleh ya kita datang ke Capil gitu kan, ya, padahal gratis atau biaya berapa? Selesai KTP kita ngasih uang 100.000 atau berapa ribu gitu ya, karena mungkin dipercepat. Nah ini nggak boleh, tidak diperbolehkan. Ya, jadi intinya kalau dia bekerja sama orang lain dan memang perusahaan itu membutuhkan jasa dia, jadi dia bekerja karena jasanya itu, walaupun dia ahli dalam bidang apa saja, dari bidang montir, servis segala macam gitu ya, atau ahli dalam masalah yang lainnya, kemudian dia bekerja di suatu perusahaan, ya, maka kalau kita sudah tahu seperti itu, tidak boleh kita memberikan tip kepadanya, dan juga tidak boleh menerima. Jadi sama kedua-duanya itu sama berdosa. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ini, Nabi mengatakan hadiyatul ummal gululun. Ya, hadiah yang diberikan kepada pekerja yang sudah mendapatkan gaji tetap, maka ini termasuk apa? Gulul, khianat. Ini bentuk mengambil harta dengan cara yang zalim. Banyak contoh lain. Guru misalnya, ya, guru kan sudah mendapat gaji tetap ya kan, setiap bulan sekian. Kemudian ya ada orang tua gitu kan, ia memberikan hadiah. Maka ini termasuk ke dalam hadis ini jamaah sekalian, yaitu memberikan tip. Kenapa? Karena dia juga sudah mendapatkan gaji. Kecuali kalau memang dia dipanggil untuk ngajar privat gitu kan. Jadi dia ngajar siswa di luar dari jam sekolah, ngajar privat. Kemudian dia dapat gaji, dapat uang. Boleh nggak ini? Boleh, tidak apa-apa. Ya. Karena ketika orang tua wali murid memberikan hadiah jamaah sekalian, ya, maka ini akan banyak kerusakan-kerusakan. Yang pertama, ya, tentu dia tadi termasuk hadis tadi. Terus yang kedua, ini akan menimbulkan rasa nggak enak, ya kan? Ketika ingin memberikan nilai jelek, waduh, dia udah ngasih banyak hadiah nih, ya kan? Seperti itu. Ketika dia ingin nggak naik kelas, dia udah ngasih duit banyak ke kita. Ya ini jamaah sekalian, ya. Bagaimana kalau seandainya dari pihak atasan itu udah tahu? Jadi dari kepala sekolah udah tahu, perkara yang lumrah itu mah. Boleh nggak jamaah sekalian? Ya, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang kuat sesuai dengan hadis ini, walaupun atasan tahu, tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Kalau kita hadis ini, Nabi tahu nggak ini? Tahu. Nabi tahu jamaah sekalian. Ya, maka tetap tidak diperbolehkan. Makanya kita tidak boleh ya menerima uang tip, atau ya kita tidak boleh mengasih ya. Kadang-kadang ya di bengkel yang memang dia kerja sebagai pegawai ya mendapatkan gaji khusus ya, maka tidak diperbolehkan. Demikian pula tadi kalau dia sebagai seorang sales gitu kan, bekerja di suatu perusahaan sebagai marketing, ketika ya barang perusahaannya itu laku, ya maka keuntungan itu, diskon itu semua kembali kepada siapa? Perusahaan. Dia nggak boleh ngambil sendiri. Ya, makanya disebutkan dalam hadis ini, seandainya dia tidak bekerja seperti itu, apakah dia mendapatkan hadiah? Ya tentu dia juga tidak akan mendapatkan hadiah. Jadi dia mendapatkan hadiah itu karena perusahaannya, sehingga keuntungan yang didapat adalah untuk perusahaannya. Ya, nah ini jamaah sekalian, termasuk ya hadiyatul ummal. Nah, kemudian hadis yang kedua,
Kalau ada pertanyaan lagi misalnya bagaimana kalau gurunya itu mendapatkan hadiah setelah penaikan kelas. Nah, ini banyak terjadi jamaah sekalian. Ya. Wallahu alam, ya, kalau mungkin itu terjadi, makanya ini antara hadiah sama tips itu sangat tipis bedanya. Seperti riswah, sogok, dan hadiah itu sangat tipis bedanya. Ya, wallahu alam kalau itu diberikan setelah penaikan kelas gitu kan, artinya sudah selesai, ya tidak ada rasa nggak enak begitu kan, makanya mungkin diperbolehkan sebagai bentuk terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang kedua kita baca adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nah, apa kata Abu Hurairah? Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Kami keluar bersama Rasulullah pada perang Khaybar. Falam nagnam zahaban wala wariqah. Kami tidak memperoleh ghanimah berupa emas dan perak. Ghanimna al-mata' wa ta'am wa siyah. Kami hanya mendapatkan ya sedikit perhiasan, makanan dan pakaian. Tsumman talaqna ilal wadi. Kemudian kami pun berangkat ya bersama Nabi itu ke sebuah lembah. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdun lahu. Dan bersama Nabi itu ada seorang budak. Yang budak ini milik Nabi. Wahabahu lahu rajulun min Juzam. Yang mana budak ini hadiah dari seseorang dari kabilah Juzam. Falamma nazalna qama abdu Rasulillah. Tatkala kami turun, ya, budak Nabi tadi pun berdiri, yahullu rihlahu, untuk membuka perbekalannya. Ya. Jadi budak tadi pun ikut mengurusi perbekalannya. Farumiya bisahmin fakana fihi hatfuhu. Ternyata budak ini ya terkena panah. Terkena panah dan dia pun meninggal, tewas di tempat. Ya. Fakulna, kata Abu Hurairah, kami mengatakan hani'an lahu syahadata ya Rasulullah. Duhai nikmatnya nih orang meninggal dalam keadaan apa? Syahid. Ya. Karena dia meninggal pada perang apa ini? Perang Khaybar. Dan enggak tahu siapa yang memanah itu kan. 6. Faqala, mendengar ucapan sahabat ini, duhai nikmatnya nih orang meninggal dalam keadaan syahid, Nabi bilang apa? Kalla, kagak. Enggak. Ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya. Inna samlata latal tahibu alaihi nara. Sesungguhnya jubah yang dia ambil dari harta rampasan perang itu menyulutkan api neraka. Akhadha minal ghanaim yaum Khaybar. Dia telah mengambil jubah tersebut pada perang Khaybar. Lam tusibhal maqasim. Dan dia mengambilnya itu sebelum dibagikan. Ya. Qala. Abu Hurairah pun mengatakan, fafazi'an nas. Dan orang-orang pada ketakutan mendengar sabda Nabi ini. Ya. Artinya Nabi mengatakan, ya, harta ghanimah walaupun sedikit, itu akan menjadi bahan apa? Api neraka. Maka orang-orang pun bertakutan. Akhirnya apa? Faja'a rajulun bisyarakin aw syirakaini. Mendengar ucapan Nabi itu, orang-orang pun banyak yang berdatangan kepada Nabi dengan membawa, ya, ada yang membawa tali sendal, 2 tali sendal. Ya, tali sendal di zaman Nabi itu berharga jamaah sekalian. Jadi sendal zaman dulu itu ya ada 2, ada sendalnya, ada talinya. Kalau kita lihat kan zaman dulu itu apa, kalau di film-film gitu kan sendalnya itu diikat sampai ke betis gitu ya. Jadi talinya juga berharga. Ya. Jadi orang itu berdatangan pada ngasih tali kepada Nabi. Faqala syirakun aw syirakani minan nar. Dan Nabi pun mengatakan sesungguhnya
1 tali atau 2 tali itu akan menjadi bahan api neraka. Muttafaqun alaih. Ya. Jadi hadis Abu Hurairah ini memberikan banyak faedah, di antaranya ya disebutkan faedah-faedah yang penting saja. Jadi bolehnya mengambil harta ghanimah. Yang kedua ya disebutkan dalam hadis wahabahu lahu rajul min Juzam. Hadis ini menjelaskan ya dalam Islam ada yang namanya perbudakan. Ya. Jadi walaupun menurut perasaan kita kok Islam kejam ya, pakai ada budak segala, dijual, dibeli, boleh dijimai gitu kan. Ya, ini mungkin kalau kita berkaca kepada perasaan kita, akal kita. Jadi memang dalam Islam di zaman Nabi itu ada yang namanya perbudakan. Ya, ada yang namanya perbudakan. Dan tentang kebolehan seorang tuan untuk menyetubuhi budak wanitanya. Ini bukan berarti Islam itu kejam, tidak jamaah sekalian. Kita lihat dari arah yang lain. Ya. Makanya kita dalam mencari hikmah dari apa yang Allah tetapkan, jangan melihat dari satu arah. Tapi lihat dari arah yang lain. Contoh misalnya, kenapa Allah sih pakai ciptain iblis segala? Ya kan? Gara-gara ada setan, gara-gara ada iblis, orang bisa masuk apa? Neraka. Ya. Kenapa sih Allah pakai ciptain neraka segala? Coba kalau Allah ciptain surga semuanya gitu kan enak kita masuk surga semua. Ya ini kalau kita cara pandangnya dari satu sisi gitu ya. Tidak melihat dari sisi yang lain. Ya. Nah, demikian pula di sini kenapa Allah membolehkan budak? Adanya budak dalam Islam. Walaupun sekarang itu sudah nggak ada budak ya. Sekarang perbudakan sudah tidak ada. Dan jangan samain pembantu di rumah itu budak. Bukan. Jangan setelah pembahasan ini nanti pulang-pulang pembantunya diapain? Setubuh yang nggak bisa. Ya. Jadi kenapa Islam itu membolehkan untuk menyetubuhi budak wanita jamaah sekalian? Kalau kita lihat dari sisi lain, ini justru dalam rangka apa? Menjaga kehormatannya, menjaga ifahnya, memenuhi kebutuhan biologisnya. Karena yang namanya budak nggak bisa menikah kepada yang lainnya jamaah sekalian. Hartanya itu semua milik tuannya. Ketika dia seorang manusiawi yang memiliki fitrah mencintai laki-laki, dia ingin melampiaskan nafsu syahwatnya kepada yang lain kan nggak boleh. Maka tuannya lah yang diperbolehkan. Ya, inilah indahnya Islam. Dan juga dalam Islam, yang namanya budak itu ya boleh dihadiahkan kepada orang lain. Jadi budak dalam Islam itu boleh dijual belikan. Setelah dijual, setelah dibeli, maka boleh dia memerdekakan. Nah ini memang yang paling utama jamaah sekalian, yaitu memerdekakan budak. Makanya banyak dalam ayat, dalam al-hadis dikatakan fatahrir raqabah. Hendaklah dia memerdekakan apa? Budak. Orang yang berjima di siang hari bulan suci Ramadan, kalau dia mampu maka dia harus memerdekakan budak. Ya, orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka disuruh untuk memerdekakan budak. Karena memang memerdekakan budak ini suatu hal yang utama. Ya, dan juga dalam Islam boleh menghadiahkan budak. Ya, dia beli, kemudian setelah itu dihadiahkan kepada orang lain. Seperti dalam hadis ini, Nabi dihadiahkan oleh seseorang. Atau juga ya dipekerjakan, setelah dia beli, dia dipekerjakan. Namun tetap harus memperhatikan hak-hak mereka. Ya, tidak dibenarkan punya budak tapi gak dikasih makan. Ya. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan tentang indahnya Islam. Kemudian dalil yang kedua, faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis yang tadi saya bacakan tadi, ya bahwa berkhianat ya dalam harta ghanimah ini termasuk dosa besar. Ya, Nabi mengatakan inna syamlata latal tahibu alaihi naran. Ya. Jadi baju jubahnya itu yang diambil ya akan menjadi bahan apa? Api neraka. Nah ini, jadi mengambil harta ghanimah menjadi sebab orang itu mendapatkan azab neraka. Dan yang kedua, bahayanya lagi, orang yang mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan ya hilang darinya sertifikat apa? Syahid.
Ya. Jadi karena gara-gara ngambil satu jubah saja, dia tidak dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Ya. Jadi ini jamaah sekalian. Makanya ini termasuk gulul, khianat dalam harta ghanimah. Kemudian hadis selanjutnya jamaah sekalian, fafazi annas faja'a rajulun bisyarakin. Orang-orang ketika Nabi mengatakan seperti itu pada takut. Akhirnya mereka pun segera mengembalikan barang-barangnya. Ya, ini menunjukkan kepada kita hendaklah kita segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah seseorang bertaubat, maka keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan tidak boleh diungkit-ungkit lagi. Ya. Makanya sahabat kaum muslimin yang pernah mengambil tali sendal, segera mereka kembalikan kepada Nabi. Dan Nabi pun menerima taubatnya. Ya. Dan inilah jamaah sekalian. Maka kita sebagai seorang muslim, kalau orang itu sudah bertaubat, sudah jangan diungkit-ungkit lagi kesalahannya. Jangan dibuka-buka lagi kesalahannya. Ya, Nabi mengatakan apa? Man satara musliman, satarahallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib kesalahan saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di mana? Di akhirat. Inilah sifat seorang muslim yang harus kita miliki jamaah sekalian. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Innal mu'min ma'adzirah wa innal munafik ma'ayirah. Orang beriman itu selalu memberikan 1000 uzur. Ya. Orang munafik kerjaannya suka mencari-cari kesalahan. Ya. Jadi ketika ada saudara kita melakukan kesalahan, ya, maka apa sikap kita? Yang pertama kita bersyukur. Apa maksudnya bersyukur? Ya. Kenapa? Karena kita tidak melakukan kesalahan itu. Artinya kita masih diberikan keamanan oleh Allah untuk melakukan kesalahan itu. Yang kedua, menasehati dengan cara yang baik, diam-diam. Bukan di forum, disebut namanya, disebarkan aibnya. Nah ini keliru jamaah sekalian. Nasihati dengan cara yang baik. Yang kedua, kalau memang dia menerima nasihat kita, bertaubat, ya, maka sudah selesai. Artinya jangan diperpanjang. Nah ini jadi ini langkah pertama tatkala kita melihat kesalahan yang ada pada saudara kita yang memang kita kenal dia adalah orang yang lurus. Manhajnya lurus. Beda kalau manhajnya nyeleneh gitu, ini beda. Ya, kadang-kadang kita nelpon ke nomor teman kita ternyata ringtone-nya musik. Ya. Kadang-kadang lisan kita, ini kok orang udah ngaji, udah lama ringtone-nya musik. Ya kan? Atau mungkin ya ketemu di pasar atau di mana, ngaji setiap minggu di Alia tapi kok masih isbal. Akhirnya di-share diomongin kemana-mana, oh si Fulan udah ngaji tapi pasti isbal. Oh si Ustadz Fulan ya udah kenal sunnah, selalu kajian tapi kalau sholat nggak pakai sutro. Pokoknya masalah-masalah seperti ini dia besar-besarkan. Ini keliru jamaah sekalian. Ya, makanya lihat sahabat-sahabat. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala? Siapa yang tidak kenal dengan Abu Sufyan? Abu Sufyan selalu menjadi panglima perang. Menjadi panglima perang untuk memerangi kaum muslimin. Pada perang Uhud, ya kan? Pada perang Ahzab, dia yang memotori terjadinya peperangan. Demikian pula Khalid bin Walid jamaah sekalian, ya. Namun ketika mereka sudah bertaubat, Allah tutup semuanya kesalahannya. Ya ini, dalam dari faedah saja ar-rajulu bisyarakin au syirakaini. Kalau orang sudah bertaubat, maka dia ditutup kesalahannya. Demikian pula kita. Kalau memang kita sudah bertaubat kembali kepada Allah, jangan sekali-kali kita ungkit-ungkit kejelekan kita. Kadang-kadang kalau lagi ngobrol juga dulu saya itu preman pasar. Ya, dulu perempuan pada takluk sama saya semua gitu kan. Nah ini nggak boleh seperti ini. Justru ketika dia ungkapkan seperti itu, Allah nggak jadi mengampuni dosanya. Apa kata Nabi? Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umat itu dimaafin semua kesalahannya, kecuali orang-orang yang terang-terangan. Maksud terang-terangan di sini artinya
terang-terangan dalam berbuat maksiat, dan yang kedua ketika dia melakukan kemaksiatan sudah ditutup, dia bongkar kembali. Ya. Kemudian hadis selanjutnya jamaah sekalian. Wa akhraja Abu Daud min hadis si Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar harraku mata al-ghali wa darabuh. Ya. Abu Bakar, Umar dan juga Rasulullah menghancurkan harta ghal. Artinya harta-harta yang khianat. Ini menunjukkan para sahabat itu bertaubat dan menyerahkan hartanya itu kepada Nabi SAW. Kemudian hadis selanjutnya waqala Abdullah bin Amr kana ala saqli Rasulillah rajulun yuqalu lahu kirkirah. Ya. Kirkirah adalah di zaman Nabi SAW ada seseorang yang dia suka membawa barang bawaan. Yang namanya itu disebut namanya kirkirah. Famata. Dia pun meninggal. Faqala Nabi huwa finnar. Dia di neraka. Fadhahabu yanzuruna ilaih. Orang-orang pun pergi dan melihat kepadanya. Fawajadu iba'atan qad ghallaha. Ternyata mereka mendapati ada jubah yang telah diambilnya. Ini mungkin keterkait dengan hadis sebelumnya jamaah sekalian. Ya. Dan juga hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa memponis orang itu syahid ini tidak diperbolehkan kecuali oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Misalnya ada orang yang mati syahid, maka nggak boleh kita bilang, oh dia mati syahid itu. Ya. Penghabaran, penetapan orang itu mati syahid nggak boleh. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Ya kan? Makanya Nabi SAW ketika sahabat tadi bilang, oh enaknya dia sudah di surga ya. Dia mati syahid. Tapi Nabi menangkalnya, mengingkarinya. Makanya menunjukkan kepada kita bahwa vonis syahid itu bukan urusan kita. Tapi urusan Allah dan Rasulnya. Demikian pula menetapkan orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sama nggak boleh. Ya, oh si fulan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, atau juga ucapan yang sering kita ucapkan. Apa itu kadang-kadang? Almarhum fulan. Apa hukum mengucapkan almarhum? Ya. Kalau artinya almarhum, penetapan, oh si fulan mendapatkan rahmat. Nah, ini nggak boleh jamaah sekalian. Ya, karena kita nggak tahu tentang kondisi dia di alam kubur. Apakah dia mendapatkan siksa atau dia mendapatkan nikmat? Ya, kalau mau doain, jadi kalimatnya ganti, jangan almarhum, tapi apa? Rahimahullah. Ini doa. Semoga Allah merahmatinya. Karena kata-kata almarhum ini susunan mubtada khobar. Sedangkan mubtada khobar memiliki makna penetapan. Ya. Jadi kalau kita ingin doakan orang yang sudah meninggal, jangan almarhum, tapi apa? Rahimakallah. Kemudian, wa fil babi ahaditsu katsiratun, dan dalam bab ini banyak sekali hadis-hadisnya. Wa yati ba'du fi babi zulmi, dan akan datang pada bab kezaliman. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi mengatakan wa zulmu ala salasati aqsam. Kezaliman itu terbagi menjadi 3 macam. Ya, apa kata beliau? Ahaduha aklul mali bil batil. Yang pertama yaitu memakan harta dengan cara yang batil. Ya, ini kezaliman yang pertama yang menjadi pembahasan kita. Seperti mengambil harta ghanimah, mencuri, merampok. Ini termasuk bentuk apa? Kezaliman. Bahkan kezaliman di atas kezaliman. Yang pertama, dia menzalimi saudaranya. Yang kedua, dia telah terkena dosa mencuri. Bagi yang mencuri, hartanya haram. Dan juga dia terkena dosa makan harta yang haram. Dan juga dia kena dosa tidak bertanggung jawab atas keluarganya. Itu dia menafkahi keluarganya dari harta yang apa? Yang haram. Nah, jadi ini yang pertama, aklul mal bil batil. Wasaniha. Dan yang kedua, zulmul ibad bil qatli wal durbi wal kasri wal jarah. Ya. Yang kedua itu
menzolimi seorang hamba dengan membunuh, dengan memukul, dengan mematahkan, dan dengan melukai. Ya, ini termasuk bentuk kezoliman. Baik dia masih hidup ataupun sudah mati. Ya, jasad seorang muslim itu terjaga. Sehingga orang kalau sudah meninggal tidak boleh dilukai. Tidak boleh dipatahkan tulangnya. Tidak boleh diambil bagian tubuhnya. Jantungnya diambil, ginjalnya diambil, haram. Ya. Apalagi kalau yang bertugas untuk mengurusi jenazah. Cara memandikan, ya. Kadang-kadang ada orang yang mandi itu ngasal gitu ya. Ketika membersihkan jenazah itu bagian kemaluannya dimasukin selang. Naudzubillah, ya. Padahal kan secukupnya, sewajarnya. Ketika dia mengurut-ngurut perutnya, ya biasa saja. Jangan sampai ditekan bunyi krokok gitu ya. Nah ini nggak boleh. Nah ini menyakiti jenazah. Apa kata Nabi? Kasru azmil maitati kakasrihi hayyan. Mematahkan tulang orang yang sudah mati itu sama saja mematahkan tulang tatkala dia masih hidup. Nah ini yang kedua. Wasalisuha zulmul ibadi bisyatmi wal la'ni wasabki wal qadhfi. Yang ketiga adalah kezaliman seorang hamba dengan cara dia menghina, mencela, melaknat, ya, memfitnah. Ini berkaitan dengan kehormatan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir jamaah sekalian, hadis Nabi SAW, la yakbalullahu sholatan bi ghairi tahurin wala sodaqatan min gululin. Allah tidak menerima sholat seorang hamba tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari gulul, pengkhianatan. Ya, hadis ini memberikan faedah kepada kita jamaah sekalian. Ya, sedekah yang itu bersumber dari harta yang haram maka haram. Bahkan dosanya itu 2 kali lipat. Yang pertama dia telah mengambil harta yang haram dan dia bersedekah dengan harta yang apa? Harta yang haram. Ya, bukan malah dapat pahala tapi justru dapat dosa. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, la yaqbalullah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik kecuali menerima yang baik. Bahkan para ulama menyebutkan orang yang bersedekah dari harta yang haram, dia terus bekerja di bank ribawi, kemudian setiap bulan dia sedekah atau dia sisihkan uangnya 2,5%, ya, maka enggak ada artinya jamaah sekalian. Sia-sia. Seperti dia mencuci baju dengan apa? Dengan air kencingnya sendiri. Enggak bersih tapi malah kotor. Dan Nabi juga mengatakan Allah tidak menerima salat seorang hamba tanpa bersuci. Ya. Nah ini jelas kita tahu semuanya. Kalimat la yaqbalullah. Kalimat la yaqbalullah, kalau kita sering mendapati kalimat la yaqbalullah ini memiliki 2 makna. Yang pertama bimakna la yasih, enggak sah. Dan yang kedua bimakna la yaqbal, tidak diterima. Adapun di sini tidak sah dan juga tidak diterima. Ada tidak sah sholat tanpa bersuci. Ya. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan dosa besar yang keberapa ini? Yang ke-19, ya. Yang intinya, ya, kita sebagai seorang muslim harus betul-betul memiliki prinsip dalam mencari harta. Yang penting apa? Halal. Ya. Dan juga 3 dosa yang langsung disebutkan dalam poin ini, yaitu mengambil harta ghanimah, mengambil harta zakat, dan juga mengambil harta baitul mal. Yang ini disebut namanya apa tadi? Gulul. Ya. Nah, barangkali mungkin ada pertanyaan, silahkan ditulis. Nah, gimana? Apa? Hadiah sama sodako.
Iya. Jadi pemberian harta ya sesama muslim ini terbagi beberapa macam ya. Ada yang namanya zakat. Zakat ini jelas kewajiban yang diambil dari harta-harta tertentu. Ada lagi sedekah. Sedekah ini ya artinya kita memberikan sesuatu ya kepada orang yang membutuhkan lillahi ta'ala. Ya untuk mengharapkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadiah, hadiah ini hanyalah sebuah pemberian. Pemberian biasa. Ya, misalnya seperti tadi seorang teman kepada temannya memberikan hadiah ya atau juga jadi hadiah ini sebenarnya lebih umum daripada sedekah. Lebih umum daripada sedekah. Makanya ketika ada orang yang bilang sama antum seperti itu, ini sedekah untuk masjid dan ini untuk hadiah begitu ya. Ya. Maka enggak masalah boleh. Dan itu sesuai akadnya. Kalau dia hadiah berarti bagian daripada hadiah, kalau sedekah adalah sedekah. Tapi aglabiahnya sedekah itu jamaah sekalian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi memang dia betul-betul ingin mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Kalau hadiahnya lebih umum. Kadang dia memberikan sesuatu ya karena cinta. Misal seorang suami dapat pesangon gitu ya. Ngasih hadiah kepada istri. Boleh enggak? Boleh. Sedekah bukan ini? Hadiah gitu kan. Lebih umum. Tapi kalau sedekah biasanya diberikan kepada fakir miskin seperti itu. Jelas ya Pak? Nah, jadi itu ada lagi infak. Infak ini lebih umum lagi gitu kan. Ada lagi nafkah. Jadi ada tentang masalah hukum-hukum berkaitan dengan pemberian kepada orang lain. Di sini ada pertanyaan. Nah, Pak Ustadz, profesi saya sebagai supir yang sudah digaji oleh perusahaan. Setiap bulannya tugas saya itu mengantar staf. Ya, ketika mereka makan saya selalu diajak. Apakah makanan yang saya makan itu haram? Ya, maka jawabannya ya ini dikembalikan kepada ya kaidah tadi, ya. Kalau memang itu hanya sekedar ya sedekah atau hadiah buat dia, maka tidak apa-apa. Artinya tidak ada keterkaitan dengan pekerjaannya itu. Ya. Tapi kalau ada keterkaitan dengan pekerjaannya itu sehingga ya ada rasa nggak enak ataupun yang lainnya, maka ini tidak diperbolehkan. Makanya perbedaan antara tips dengan hadiah itu sangat apa? Sangat tipis sekali. Ya. Jadi kalau memang hanya sekedar ngajak makan atau mungkin dia bilangnya sebagai sedekah, maka ini nggak masalah. Ini diperbolehkan. Yang penting tidak tidak mengambil hak perusahaannya. Ini wallahu a'lam. Kemudian apa hukumnya jika kita memakan buah dari pohon yang ditanam di depan rumah? Yang ditanam di depan rumah kita yang tanahnya tanah umum atau tanah di jalan umum. Ya. Maka ya hukum asalnya itu kan bukan hak kita. Maka enggak boleh. Ini asalnya. Tapi yang kedua itu dikembalikan lagi kepada uruf. Ya. Dikembalikan lagi kepada uruf. Uruf itu kebiasaan di masyarakat kita. Jika memang urufnya itu pohon berbuah, kalau nggak ada yang ngambil, sampai busuk, dimakan codot, dimakan apa gitu ya. Artinya begitu saja. Ya. Maka kalau memang itu tidak ada pemiliknya, maka ini ya dikembalikan kepada ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang ada di muka bumi ini ya halal buat kalian. Karena memang tidak ada pemiliknya. Ya. Kecuali kalau memang ya itu tanah umum dan ada orang yang nanam dan dia merasa itu punya dia,
Maka jelas kalau ini tidak diperbolehkan. Jadi dikembalikan kepada apa jemaah sekalian? Kepada urufnya. Iya. Iya. Bagaimana hukumnya dengan reward, hadiah yang diberikan oleh perusahaan karena karyawan tersebut menjadi karyawan teladan dan hal itu sudah menjadi kebijakan dari perusahaan? Boleh nggak jamaah sekalian? Boleh. Boleh, ini tidak ada keterkaitan dengan kezoliman dalam masalah harta. Ya, misalnya kepala sekolah, guru yang paling teladan, yang absennya paling banyak tahun depan diumrohkan. Ini kan hadiah, boleh. Atau dikasih rumah, ya kan? Maka ini kebijakan, gak masalah, diperbolehkan. Yang penting, ya tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Ini harus dijaga, dan ini berkaitan dengan adab-adab dalam pekerjaan. Ya, jangan sampai ya baru masuk udah dapat rumah misalnya, ini pasti akan timbul kecemburuan sosial. Jadi harus dijaga. Tapi hukum asalnya memberikan reward itu diperbolehkan. Nah, apakah dibolehkan membaca salawat Nabi di luar sholat yang menggunakan kata Sayyidina? Jawabannya, tidak boleh. Penambahan satu kalimat saja dalam berzikir, hukumnya adalah haram. Karena setiap bid'ah adalah maksiat. Ya, kata Sayyidina ini tidak diperbolehkan. Kenapa jamaah sekalian? Karena kita harus bahas tentang masalah kaidah-kaidah zikir. Zikir yang sifatnya itu muqayyad. Muqayyad itu yang lafadznya sudah ada ketentuan, maka tidak boleh ditambah walaupun satu kata saja. Karena sifatnya itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah. Banyak dalil-dalil menyatakan seperti ini. Contoh, ketika ada seorang sahabat, kalau nggak salah Abu Qatadah gitu ya, diajarkan tentang doa mau tidur. Itu kan di akhir doanya itu ada kalimat wa nabiyyikal ladzi arsalta. Ya. Sahabat ini bacanya bukan seperti ini. Dia ganti kata nabika dengan wa rasulika. Wa rasulikal ladzi arsalta. Mananya sama enggak Nabi sama Rasul? Sama aja kan? Bahkan Rasul lebih mulia enggak? Lebih mulia. Tapi Nabi bilang enggak seperti itu. Nabi mengingkari. Bukan seperti itu. Tapi bacalah wa nabiyyikal ladzi arsalta. Nah ini ganti kalimat satu kalimatnya enggak boleh jemaah. Ya. Demikian pula Ibnu Umar. Ketika ada yang bersin di sampingnya, dia mengatakan apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ditambahin apa ini? Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Artinya baik nggak jemaah? Baik. Masa berselawat nggak boleh gitu ya? Tapi Ibnu Umar menegurnya. Cukup kita mengatakan apa? Alhamdulillah. Pokoknya yang namanya nambahin atau juga bukan nambahin tapi membuat-buat. Ya. Apa cuma membuat-buat? Habis sendawa. Alhamdulillah. Bid'ah jamaah sekalian. Gak boleh karena kalau mungkin sesekali kenyangan gak apa-apa ya. Tapi kalau setiap sendawa, alhamdulillah. Sendawa, alhamdulillah. Nah ini bid'ah. Ya. Atau juga menguap. Banyak yang orang mengira kalau menguap itu baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini keliru juga. Ya. Jadi nama zikir tauqifi. Atau sebagian orang kalau baca Al-Fatihah itu sebelum amin apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi fili wali wadaya. Amin. Ini enggak boleh jemaah. Nah, demikian pula Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini haram. Ya. Terus gimana orang banyak yang ngelakuin sekarang? Ya, standar kebenaran itu bukan banyak yang melakukan. Ingat jamaah sekalian. Kita hidup di suatu zaman sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Apa kata Ibnu Abbas?
Satamutus sunnah wa tahyal bidah. Akan datang suatu zaman di mana sunnah itu akan terkubur dan bidah akan tumbuh subur. Sampai-sampai orang yang mengatakan ketika ada yang meninggalkan kebidahan, oh dia telah meninggalkan sunnah. Ya, ternyata apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas kejadian sekarang. Ketika sunnah itu mulai banyak terkubur, kebidahan tumbuh subur. Ketika kita meninggalkan kebidahan itu, apa kata orang? Wah, si fulan tuh ya apa? Enggak mau ngelakuin sunnah. Coba kita di masyarakat enggak tahlilan. Kira-kira apa kata orang? Si fulan enggak berbakti sama orang tuanya. Pelit katanya. Ya, artinya ini ketika kita hidup di zaman seperti ini ternyata apa kata Ibnu Abbas sudah kenyataan. Karena sudah merebak gitu kan. Ya, sehingga yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah. Makanya antum jamaah sekalian, ketika ya nggak ikut tahlilan, ya nggak ikut Isra Mi'rajan gitu kan, bukan berarti kita ya memiliki jiwa yang eksklusif gitu, artinya nggak bergaul, nggak apa. Nah sekarang kalau misalnya nih contoh, ya kalau mereka setiap ada khitanan, ada istilahnya maulidan begitu kan, baca berjanji ngundang orang, kemudian dapat besek begitu ya. Maka kalau antum harus rubah. Gimana caranya? Bikin besek, antum langsung bagikan. Karena kan yang namanya masalah acara khitanan, ya mengadakan walimah, boleh-boleh saja. Gitu kan, boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu acara malamnya kadang-kadang ya. Nah itu yang nggak boleh. Jadi ya termasuk apa ya, kadang-kadang ya sedekah udah nggak mau, semuanya nggak mau begitu kan. Ya, justru kita dahulukan sedekah di kampung masyarakat kita terlebih dahulu sebelum kita sedekah di tempat-tempat yang lain. Nah ini agar kita selalu diterima di masyarakat. Nah, agar dakwah ini bukan melarikan, tapi apa? Memudahkan. Nah, gimana hukumnya menerima hadiah dari seseorang yang telah meminjam uang kepada kita? Dan kita sudah mengatakan kalau saya tidak bisa menerima dengan sebab meminjami uang. Tapi dia menjawab ini hadiah buat anak-anak dan semua keluarganya untuk menjalin persaudaraan. Ya, kalau ini semata-mata hadiah, bukan tambahan dari utangnya itu, boleh jamaah sekalian, nggak apa-apa. Ya, ini termasuk hadiah. Nah, bagaimana bila ada pembicaraan infak, tetapi dengan cara memaksa, apakah kita wajib membayar? Ya kalau antum gak ridho ya ngapain dibayar gitu kan. Kan kita harus apa? Ikhlas. Harus keinginan kita sendiri. Kalau dia memaksa, kalau kita enggak berikan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya berikan saja. Ya, artinya dia yang berdosa. Ya ini juga berkaitan dengan masalah tadi, masalah tips gitu kan. Ya, makanya tips itu ternyata bukan hanya di kita aja, ya bahkan kadang-kadang ya pengalaman saya pribadi gitu kan, ketika membimbing umroh gitu ya, itu mau nggak mau kita harus punya real. Kalau nggak ada real, ya dipersulit. Seperti misalnya masalah koper gitu kan, kalau kita nggak ngasih tip, itu koper kita dianggurin aja. Ya nggak dibawa dari bus ke hotel, padahal itu sebenarnya tugas dia, ya maka kita berikan dalam rangka untuk apa jamaah sekalian? Menuntut hak kita, ya sama seperti misalnya di kantor kelurahan, di mana gitu kan di capil, kalau misalnya hak kita nggak bisa diambil kecuali harus ngasih, ya kita ngasih dalam rangka untuk apa? Mengambil hak kita, dia yang berdosa, begitu. Nah, hukum meminjam buku di masjid dan atau setelahnya tanpa izin, kemudian dikembalikan lagi beberapa hari kemudian. Apakah termasuk kezoliman? Ya iya jamaah sekalian. Jadi mau nggak mau harus izin sama DKM-nya atau sama petugas yang ada di sini. Ya, ini yang kadang-kadang ya artinya ya tahu kadang-kadang kalau DKM lagi ngecek buku gitu kan, ini kemana buku kok hilang? Tiba-tiba besok muncul lagi. Ya, jadi izin. Kalau dia bawa gitu saja nggak izin, ini termasuk apa? Kezoliman.
Bagaimana hukum berhubungan badan di bulan Ramadan dengan berulang kali dan untuk melebur kesalahannya, ya. Kalau memang dia jamaah sekalian, ya, ini terjadi di masa dia nggak tahu hukum masalah ini, ya, dan dia sudah bertaubat, ya, maka dengan taubatnya itu sudah cukup. Yang penting dia taubat nasuha, tidak mengulangi lagi. Tapi kalau dia lakukan atas dasar pengetahuan, misalnya Ramadan kemarin, dia udah tahu tuh yang namanya berjima di siang bulan Ramadan, dosanya sangat besar, terus dia melakukan, maka mau tidak mau dia harus membayar kafarah. Apa itu kafaratnya jamaah sekalian? Puasa memerdekakan budak, udah nggak ada kan? Maka yang kedua yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak boleh 1 hari diet nggak puasa. Berarti kalau dia sudah puasa 50 hari, hari yang ke-51 dia jebol gitu ya sengaja, maka dia harus apa? Ulang lagi dari awal. Ya. Yang ketiga, kalau dia nggak mau puasa, maka bersedekah. Memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 fakir miskin atau mungkin 60 bungkus. Kita pesan nasi bungkus 60 orang, kita berikan kepada 60 orang fakir miskin. Nah, ini untuk menebus kesalahan dari melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Ini panjang sekali pertanyaannya, ya. Saya mohon maaf untuk tidak bisa menjawab, ya. Demikian. Semoga bermanfaat, ya, kajian ini dan juga berfaedah, ya. Dan insya Allah nanti selanjutnya kita akan bahas dosa besar yang ke-20 tentang mengambil harta dengan cara yang batil, dan juga nanti bahas masalah pencurian, perampokan. Pokoknya untuk dosa-dosa besar selanjutnya itu membahas tentang berkaitan dengan mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.